Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Cesarean tahun 2026. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seorang wanita gemuk yang berusaha kurus. Ia insecure dan mau melakukan apapun agar bisa kurus namun selalu gagal. Suatu hari, ia bertemu dengan teman lamanya yang berhasil kurus dengan menggunakan sebuah pil. Setelah menggunakannya, berat badannya langsung turun namun efek sampingnya adalah ia dihantui. Apa sebenarnya pil ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita akan melihat wanita gendut bernama Hana. Karena ingin diet, Hana bahkan membuang donat yang baru ia beli. Ia mencatat progres dietnya namun berat badannya stabil di sekitar 83 kilo. Hana membuat program baru dan targetnya adalah 60 kilo. Artinya, Hana ingin menurunkan sekitar 20 kilo. Karena ingin kurus, tentu Hana sering menghabiskan waktu di gym. Resepsionis gym bernama Alanya dan juga sekaligus PT. Alanya memiliki program 12 minggu challenge dan mengundang Hana untuk mengikutinya. Hana insecure dan tidak suka berlatih bersama orang lain. Namun Alanya berhasil membujuknya sehingga Hana tertarik. Hana adalah seorang mahasiswi kedokteran. Saat ini ia dan kelompoknya akan memeriksa mayat manusia asli. Mayat yang akan Hana periksa adalah seorang wanita obesitas bernama Bertha. Hana tidak fokus karena melihat Bertha memiliki kuku berwarna biru sehingga melakukan kesalahan. Alasan kenapa melihat kuku Bertha membuat Hana tidak fokus karena kukunya juga berwarna biru. Saat berada di kosannya, Hana langsung menghapus kukunya. Kemudian Hana membuang sampah dan karena penasaran, ia memeriksa tempat pembuangan sampah yang hanya gelap. Di malam hari, Hana dan teman-temannya pergi ke sebuah bar. Mereka sadar ada seorang wanita cantik yang selalu memperhatikan Hana. Karena Hana insecure, ia ingin mengabaikannya. Saat Hana ke kamar mandi, wanita cantik sebelumnya mengejarnya. Hana tak mengenalinya, namun ternyata wanita ini bernama Melissa dan merupakan teman SMA-nya. Oh my god, Melissa. Yeah. Hi. Sadar kalau Melissa adalah teman lamanya, kini Hana tidak defensif lagi. Melissa merasa kalau Hana adalah satu-satunya yang baik padanya saat SMA. Melissa tahu kalau Hana memiliki masalah berat badan sepertinya. Melissa memberitahu kalau ada sebuah pil yang disebut Grey. Harganya lumayan mahal namun worth it karena bisa menurunkan berat badan. Awalnya Melissa juga tak percaya, namun setelah terbukti, ia berani merekomendasikannya pada Hana. Sebagai teman, Melissa memberi satu pil untuk Hana. Karena Hana adalah mahasiswi kedokteran, ia tak percaya pada pil yang tidak lulus BPOM. Melissa menunjukkan foto lamanya yang masih gendut. Setelah meminum pil ini setiap hari, membuatnya kurus. Hana sangat terobsesi untuk menjadi kurus sehingga langsung meminum pil pemberian Melissa. Melissa memberi satu pil lagi untuk besok. Lalu mereka bersenang-senang di bar. Keesokan harinya, Hana terbangun di kamarnya. Ia mendengar suara di dapur namun ia mengabaikannya. Saat membawa ponsel, dari pantulan besi terlihat ada sosok pria telanjang di kamar Hana. Hana tidak melihat siapapun namun ia melihat sampah makanan di sana. Hana tidak sadar kalau ia memakan ini namun ia kecewa karena inilah kenapa ia sulit diet. Kemudian Hana memeriksa timbangan dan terkejut. Ia baru sekali mengkonsumsi pil Melissa dan langsung turun 1 kilo. Hana masih memiliki satu pil namun ia tak langsung meminumnya. Hana bertanya pada Melissa berapa harga pil ini karena sangat efektif. Melissa menjawab harganya $5.000 namun sangat worth it. Walau Hana adalah mahasiswi kedokteran namun bukan berarti ia kaya sehingga harga ini terlalu mahal untuknya. Lalu Hana mengunjungi rumah orang tuanya. Hana adalah anak satu-satunya. Ia melihat ibunya sedang memasang kamera CCTV. Hari ini adalah hari ulang tahun Hana. Ia merayakannya bersama ibunya. Karena tanpa gula, butter atau tepung membuat bentuk kue ulang tahun Hana aneh. Ibu Hana mendukung Hana untuk diet. Lalu Hana memasang dupa untuk mendiang kakek neneknya. Keesokan harinya, Hana masih belum meminum pil pemberian Melissa. Saat berada di kampus, ia penasaran sehingga memeriksa apa kandungan pil ini dengan peralatan kampus. Teman Hana yang bernama Josie pikir kalau isi pil ini pasti hanya narkotika. Hana hanya ingin tahu apa isinya. Selain itu, ia juga berencana untuk mengikuti program 12 minggu di gym untuk membuat dietnya semakin efektif. Tak lama kemudian hasil pemeriksaan pil selesai. Kandungannya tinggi sodium dan potasium. Mayoritas ingredientnya adalah kalsium pofret. I think it's ash. Human ash. Hana pikir kalau yang di dalam pil adalah abu manusia. Menurutnya ini tak masuk akal karena dengan kandungan tinggi sodium harusnya membuatnya malah semakin lapar. Kemudian Hana dan Josie kembali memeriksa Bertha. Mereka memeriksa bagian dalam Bertha.
Hana bertugas untuk membuang tulang rusuk Berta. Waktu berlalu setelah kelas selesai, Hana menjadi orang terakhir yang pergi. Ia memiliki ide untuk membuat abu dari tulang rusuk Berta untuk dimasukkan ke dalam pil. Kemudian Hana menggunakan alat kampus untuk merubah tulang rusuk Berta menjadi abu. Ingat, harga pil Melissa adalah $5.000, namun karena tahu isinya, Hana bisa mendapatkannya dengan gratis. Karena Hana adalah mahasiswi medis, ia akan mencatat semua progres dietnya. Lalu, ia mengkonsumsi pil Berta pertamanya. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba perut Hana berbunyi seolah ia sedang sangat lapar. Namun Hana tidak ingin makan sehingga ia memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Hana akan bergabung dengan program 12 minggu alanya di gym. Hana semakin sering olahraga seperti berlari menaiki tangga. Selain belajar di kampus, namun Hana juga masih belajar sendiri saat di rumah. Perutnya berbunyi lapar sehingga Hana ke dapur untuk makan sedikit. Saat memasak air, ia melihat ada bayangan seseorang dari pantulan teko. Namun saat dilihat secara langsung, ia tak melihat siapapun. Hana mulai parno namun tak ada apapun yang terjadi lagi. Hana mencatat kalau ia merasa melihat sesuatu. Mungkin pil Berta memiliki efek halusinasi. Keesokan harinya, Hana olahraga. Ia mengkonsumsi pil Berta setiap hari, begitupun dengan olahraga. Hampir setiap hari, Hana mengalami penurunan berat badan. Padahal Hana makan jorok setiap malam, namun karena pil Berta, seolah semua makanan yang ia makan hilang begitu saja. Suatu malam, ibu Hana mengirim foto ayah Hana yang ternyata juga mengalami obesitas parah sampai sulit berjalan. Tak ingin seperti ayahnya membuat Hana semakin semangat melakukan diet. Setelah sekitar semingguan, Hana memiliki penurunan signifikan dan alanya memujinya. Karena progres yang mengagumkan, alanya mempostingnya di Instagram. Suatu malam saat Hana sendirian di rumah, ia mendengar ada suara yang membuatnya waspada. Dari pantulan teko, ia bisa melihat ada sosok yang sekarang sudah semakin dekat. Jika dilihat secara langsung, Hana tidak melihat siapapun. Karena penasaran, Hana memasang sebuah kaca besar namun tak melihat apapun. Hana lumayan dekat dengan sosok ini, namun sosok ini tak melakukan apapun. Hana menulis kalau ia melihat sosok aneh namun hanya terlihat dari pantulan benda cembung. Ia mencoba menggunakan sendok dan ia bisa melihat sosok ini lumayan jelas dan sepertinya ini adalah Berta. Hana terus mendekati Berta dengan mundur seperti mobil yang sedang parkir. Kini Hana sudah berada tepat di depan Berta, bahkan Hana juga mengenalinya. Keesokan harinya, Hana belajar dengan tubuh Berta lagi, namun karena kejadian kemarin membuat perasaannya campur aduk. Waktu berlalu, suatu hari ibu Hana mengunjungi kosan Hana. Karena tinggal sendirian, tentunya rumah Hana berantakan. Ibu Hana memberitahu kalau ia akan pergi ke luar negeri malam ini. Masalahnya, ayah Hana akan tinggal sendirian di rumah. Ibu Hana ingin Hana sering mengunjungi ayahnya dan juga mengganti jamuan altar seminggu sekali. Waktu berlalu, suatu hari Hana sedang tidur. Di atasnya, ia melihat Berta yang mengapung. Hana tak bisa bergerak sementara Berta terus mendekatinya, kemudian tubuh mereka bergabung. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Hana kuliah, belajar, olahraga, dan meminum pil Berta setiap hari. Semakin lama, progres Hana membaik. Saat pil Berta habis, Hana mengambil tulang Berta lalu membuat abu baru. Hana semakin sering melihat Berta, namun ia tak mau berhenti demi bisa kurus. Dalam 7 minggu, Hana berhasil turun di bawah 60 kilo yang merupakan target awalnya. Terlihat dari wajahnya yang tirus, Hana sudah berada di berat badan ideal. Namun alanya tidak terlihat senang. Menurutnya, penurunan berat badan Hana terlalu ekstrim. Whatever shortcut you think you found, I promise you it is a bad path. Ia bertanya apa Hana tidak makan atau malah menggunakan jalan pintas, namun Hana membantahnya. Alanya tidak percaya karena yakin Hana menggunakan sesuatu. Alanya berkata kalau apapun jalan pintas yang Hana pilih itu tidak baik untuknya. Hana masih membantah tuduhan Alanya. Selama berminggu-minggu, Hana sudah berusaha keras hingga melihat Alanya tidak menyukainya malah membuat Hana kecewa. Karena situasi Hana yang sedang kacau, ia membeli banyak snack tidak sehat. Saat sampai di rumah, ia mengingat Alanya dan tidak mau memakan coklat yang baru ia beli. Tiba-tiba ada satu coklat melayang ke dekatnya. Bukannya takut, Hana malah memakan coklat yang baru ia beli. Namun perhatiannya tertuju pada tas berisi coklatnya berada walau ia tak melihat siapapun. Tak lama kemudian, satu coklat kembali melayang ke arahnya. Hana masih merasa lapar sehingga ia kembali memakannya. Tak lama kemudian, semua tas berisi makanannya melayang. Hana semakin kelaparan dan memakan semuanya.
Keesokan harinya, Hana belajar seperti biasa. Saat memeriksa tubuh Berta, mereka menemukan kanker di liver Berta. Kini mereka tahu kenapa Berta meninggal dunia. Di malam hari, tentunya Hana pulang. Ia melihat pesan dari Alanya yang menanyakan kabarnya karena hari ini ia tak datang latihan. Saat akan tidur, perut Hana berbunyi. Ia ingin tidur namun malah makan. Keesokan harinya, Hana mengunjungi rumah orang tuanya. Ingat, ibu Hana sedang keluar negeri sehingga di sini hanya ada ayahnya. Setelah membereskan rumah, Hana juga membersihkan altar keluarganya. Karena bosan, Hana melihat foto lama keluarganya. Di saat yang sama ada yang datang. Hana membelikan makanan untuk ayahnya. Hana tidak bisa melihat ayahnya karena setelah memberi makanan, Hana memutuskan untuk kembali ke gym. Walau awalnya Hana ingin berhenti dari program, namun ia memutuskan untuk melanjutkannya. Ia semakin kurus, namun di perutnya terlihat ia masih memiliki stretch mark. Tak lama kemudian Alanya menemuinya meminta maaf karena perkataan kasarnya sebelumnya. Hana dan Alanya memang dasarnya saling menyukai lalu mereka berciuman. Karena sekarang Hana sudah mencapai targetnya, ia memutuskan untuk berhenti menggunakan pil Berta. Ia mengumpulkan semua abu di dalam pil lalu mengumpulkannya di dalam Tupperware. Hana juga membuang makanan tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat. Hana ingin merubah hidupnya sepenuhnya. Tiba-tiba pintu kulkas di belakangnya terbuka sendiri. Hana menutupnya, namun lagi-lagi pintunya terbuka dan perutnya berbunyi. Ini adalah hal yang sering terjadi saat ia memakan pil Berta, namun belakangan ini Hana sudah tidak meminumnya, namun efeknya masih ada. Hana melihat menggunakan sendok dan melihat Berta di belakangnya. Hana ingin menyerah dan makan, namun dia sudah membulatkan tekad untuk hidup sehat. Ia menolak makan lalu kembali melihat Berta. Berta membuka mulutnya besar-besar dan mengeluarkan suara menakutkan. Hana pergi dari dapur dan mencoba tidur. Namun tiba-tiba ia melihat pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ia bisa mendengar kalau ada langkah kaki yang mendekat. Tak lama kemudian kasurnya tertekan seolah ada orang besar duduk di sana. Hana sadar kalau Berta sudah dekat dengannya. Namun tiba-tiba Berta keluar kamar sehingga Hana menutup pintu dengan lemari lalu mencoba tidur. Keesokan harinya Hana terbangun di dapur. Ia melihat kulkasnya kosong dan juga banyak makanan yang hilang yang sepertinya ia makan saat tidur. Kemudian Hana belajar seperti biasa. Ia mencari informasi apakah ada penjelasan secara medis tentang makan sambil tidur. Ia tak menemukan informasi yang ia butuhkan sehingga mengganti topik dengan hal mistis. Kemudian Hana mengajak Melissa bertemu. You know that's what it is, right? Human ash. Hana memberitahu kalau yang ada di dalam pil adalah abu manusia. Melissa tidak mengetahuinya karena hanya membelinya. Hana bertanya apa Melissa pernah mengalami efek samping aneh seperti pingsan atau sleepwalking. Melissa menjawab kadang ia bangun di tengah malam dan merasa sangat cemas seolah ada yang memperhatikannya. Namun semua itu berhenti setelah ia berhenti minum pil. Hana merasakan hal yang sama, namun masalahnya ia sudah berhenti mengkonsumsi pil Berta, namun ia masih mengalami hal aneh. Lalu Hana memutuskan untuk diperiksa secara medis. Hasil pemeriksaan menemukan kalau Hana memiliki tumor di pankreasnya. Namun tumornya jinak dan juga kecil sehingga Hana tak perlu khawatir. Hana bertanya apakah tumor bisa memiliki efek samping sleepwalking. Dokter membantahnya dan mungkin itu berasal dari faktor lain seperti gaya hidup atau obat-obatan. Hana menulis hasil pemeriksaan tumornya. Ia pikir mungkin tumor ini berhubungan dengan pil Berta. Walau begitu, Hana masih terus melanjutkan program 12 minggu Alanya di gym. Karena hal menakutkan sering terjadi di rumahnya, malam ini Hana menolak pergi ke apartemen. Ia memilih menghabiskan malam di perpustakaan sambil belajar. Namun tentunya Hana tidak bisa belajar semalaman karena pasti akan capek juga. Karena ia takut hilang kendali saat tidur, Hana tidak ingin tidur. Mata kanan Hana bergerak sendiri yang merupakan pertanda saat Berta mengambil alih tubuhnya. Hana berhasil bangun sehingga masih memiliki kesadarannya. Tiba-tiba kursinya ditarik dan membuatnya takut. Karena semalaman kurang tidur, Hana tidak fokus saat kuliah. Josie sadar ada yang salah dengan Hana sehingga menanyakan kabarnya. Hana berkata kalau ia baik-baik saja. Walau semua yang terjadi, keinginan Hana selalu sama, yaitu ingin kurus. Di malam hari, karena Hana masih tak ingin pulang, ia memutuskan untuk pergi ke tempat Alanya. Mereka saling menyukai sehingga malam ini mereka berhubungan. Di tengah malam, tiba-tiba Hana terbangun di dapur. Dapur Alanya berantakan karena makanannya dimakan saat Berta mengambil alih tubuhnya. Alanya bingung melihat dapurnya berantakan dan Hana tidak bisa menjelaskannya.
Hana sadar kalau kemanapun ia pergi, Berta akan terus mengejarnya sehingga ia pergi. Ia terus memperhatikan kaca cembung dan bisa melihat Berta mengejarnya dengan slow-mo. Lalu Hana membeli banyak makanan untuk memenuhi rasa lapar Berta. Hana ke rumah orang tuanya dan ia bisa mendengar ada suara langkah kaki besar. Ada yang mencoba membuka pintu, namun ternyata itu adalah ayah Hana. Ia bertanya apa Hana baik-baik saja, namun Hana tak ingin membuka pintu. Hana mendengar ada suara dari luar jendela. Ia melihat ada embun seolah ada orang bernafas di dekat jendela. Tiba-tiba kaca jendela pecah. Dari kasur terlihat ada Berta yang berjalan mendekati Hana. Hana tidak kabur karena untuk melawan Berta yang perlu Hana lakukan adalah makan banyak. Berta hanya duduk di kasur melihat Hana makan banyak makanan. No. Walau sudah menghabiskan makanannya, namun Hana masih lapar. Hana tak punya pilihan lain selain memakan makanan dari kulkas. Ia melihat kalau ibunya memasang kamera pengawas di sekitar kulkas. Hana memindahkan kamera ke kamarnya lalu ia tidur di tempat yang terekam kamera. Keesokan harinya, Hana terbangun dengan keadaan berdiri. Semua makanan yang ia bawa sudah habis. Kemudian Hana memeriksa rekaman kamera pengawas. Ia melihat dirinya sendiri bangun saat Berta mengambil alih tubuhnya. Hana tidak mengingat memakan semua makanan yang ia bawa dari kulkas semalam. Namun ternyata walau makanan itu banyak namun masih tidak cukup untuk Berta, namun masalahnya di sini tidak ada lagi makanan. Berta mendekati kamera lalu memakan sesuatu yang ternyata adalah pelembab kulit. Hana mencoba memuntahkannya namun ia sadar ia tak bisa terus hidup seperti ini. Kini tulang Hana bahkan terlihat saking semakin mengurusnya Hana. Ia menimbang badan dan sekarang beratnya tinggal 45 kilo. Angka ini jauh di bawah targetnya yang ingin 60 kilo. Hana semakin banyak makan namun ia malah mengurus. Saat keluar kamar ia melihat ayahnya membuatnya sarapan. Kemudian Hana menemui ayahnya. Ayah Hana tidak menakutkan namun hanya obesitas. Salah satu alasan Hana ingin kurus adalah agar tidak seperti ayahnya. Namun sekarang ia malah terlalu kurus dan juga diteror Berta. Namun masalah utamanya hubungan Hana dan ayahnya buruk adalah karena ayah Hana meninggalkannya dan ibunya. Namun saat kembali ia sudah gemuk dan diabetes sehingga harus diurus. Kemudian Hana pergi memeriksa gula darahnya yang ternyata lumayan rendah. Lalu Hana menemui Josie di perpustakaan. Hana meminta maaf karena perkataan kasarnya sebelumnya. Josie tahu tentang pil Melissa dan menolak menggunakannya. Hana menjelaskan kalau pil yang ia minum berisi abu Berta. Josie terkejut karena bingung apakah ini artinya Hana adalah kanibal atau bukan. Namun semua itu sudah terlambat. Hana dalam masalah karena ia merasa kalau di dalam perutnya ada lubang tanpa dasar yang harus terus diisi. Hana meminta bantuan Josie dan Josie ingin membantu. Hana sudah berhenti mengkonsumsi pil Berta namun masalahnya Berta masih menghantuinya. Tentunya Josie tidak mempercayainya namun Hana bisa membuktikannya. Hana memberi beberapa sendok karena Berta hanya bisa dilihat dari pantulan benda cembung. Kemudian Hana memeriksa gula darahnya. Hana memiliki teori kalau Berta akan muncul setiap gula darahnya rendah. Gula darah Hana belum cukup rendah sehingga ia terus bergerak. Josie tak melihat apapun namun Hana bisa melihat ada Berta di sini. Josie tidak bisa melihatnya sehingga tidak mempercayainya dan berpikir mungkin Hana dalam pengaruh obat-obatan. Namun tiba-tiba monitor komputer melayang sendiri. Melihat ini membuat Josie percaya tentang Berta yang menghantuinya. Untuk membuat Berta pergi, Hana hanya perlu makan banyak. Hana sudah menghitung semakin banyak kalori yang ia makan, ia akan semakin kurus sementara Berta akan membesar. Seolah Berta menyerap apapun yang Hana makan. Melissa merasakan hal yang sama namun semuanya berhenti saat Melissa berhenti meminum pil. Artinya mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan Berta. Kemudian mereka kuliah. Hana menyelinap ke ruang arsip untuk mencari informasi mengenai Berta. Kini Hana tahu siapa keluarga Berta. Hana dan Josie menemui adik Berta. Ia berkata kalau awalnya Berta baik-baik saja sampai ditemukan tumor di pankreasnya. Persis seperti hasil yang Hana terima setelah pemeriksaan. Adik Berta berkata kalau Berta sering mengurus orang lain namun kurang memperhatikan dirinya sendiri. Saat stres ia makan banyak dan itulah kenapa ia obesitas. Mendengar ini Hana pikir ia harus mengembalikan apa yang ia ambil dari Berta. Hana pulang untuk membawa abu sisa Berta. Saat di rumah ia mendengar ada suara di dapur yang membuatnya waspada. Namun ternyata itu adalah ibunya yang sudah pulang dan sedang membersihkan kulkas. Melihat Hana sangat kurus membuat ibunya khawatir. Hana mencari Tupperware tempat abu Berta berada namun ternyata ibunya sudah membuangnya. Hana pergi ke tempat pengumpulan sampah apartemennya. Untungnya ibunya membuangnya dalam plastik sehingga ia bisa menemukannya. Hana mulai lapar dan sadar kalau gula darahnya rendah yang menandakan Berta akan muncul.
Hana menunggu lift, namun Berta terus mendekat sehingga ia menaiki tangga yang membuat gula darahnya semakin turun. Hana hanya perlu makan, namun sekarang kulkasnya kosong. Ibu Hana bingung dengan apa yang terjadi, apalagi ia menemukan hasil ronsen Hana. Hana memberitahu kalau tumornya tidak ganas. Namun gambar ronsennya berubah dan menjadi lebih gelap, yang artinya tumornya menjadi ganas. Mereka mendengar ada yang mengetuk pintu. Ibu Hana ingin membukanya, namun Berta membanting pintu sampai ibu Hana terpental. Hana mengamankan ibunya ke kamar. Berta mengacak-ngacak rumah, namun masalah utamanya adalah Hana tidak bisa melihat Berta. Saat akan kabur, Berta menarik rambut Hana lalu membantingnya. Hana ditindih Berta dan terlihat dari tubuhnya yang tertekan. Dari pantulan terlihat kalau sekarang Berta sudah sangat besar. Ditindih Berta tentu membuat Hana sesak. Hana melihat ada oven cleaner, kemudian meminumnya dan entah kenapa Berta melepaskannya. Kemudian dengan cepat Hana memuntahkannya. Lalu Hana pergi ke minimarket dan meminum banyak Slurpee untuk meningkatkan gula darahnya. Kemudian Hana kembali ke kampus. Ia memeriksa loker dosen untuk mencari kartu staf. Lalu Hana dan Josie bertemu di tempat mayat Berta berada. Dengan kartu yang dicuri, Hana bisa membuka pintu. Hana mengunci kunci dan ponsel Josie di luar ruangan. Yang Hana inginkan adalah waktu 20 menit. Hana memiliki teori karena ia menemukan tumornya berkembang di lokasi yang sama seperti Berta. Bagaimana kalau tumor ini disebabkan oleh pil Berta? Dan untuk menghentikannya, ia harus melepaskan tumor ini. Josie pikir ini ide buruk karena artinya Hana akan melakukan operasi pada tubuhnya sendiri. Jika dilakukan oleh profesional, Hana harus menunggu beberapa bulan dan ia tak yakin bisa bertahan selama itu. Josie tidak setuju dengan rencana gila ini, namun ia tak bisa memasuki ruangan. Alasan Hana membutuhkan Josie untuk memastikan jika ia mengalami pendarahan, ia ingin Josie menanganinya. Lalu Hana menyuntikkan insulin untuk menurunkan gula darahnya. Hana lemas lalu berbaring di samping tubuh Berta yang asli. Harusnya di kondisi seperti sekarang Berta akan datang. Namun tiba-tiba tempat tidur Hana jatuh semakin dalam lalu ia ditutup plastik. Hana membebaskan diri dari plastik dan saat ini ia sedang berada di tempat sampah apartemennya. Hana sendirian di sini namun ia melihat pisau bedahnya. Ia memotong kulitnya sendiri untuk mengeluarkan tumornya. Hana tidak bisa merasakan sakit dan jeroannya pun sudah membusuk seperti Berta. Di depannya Hana melihat Berta keluar dari kegelapan. Hana semakin buru-buru mengeluarkan tumornya sementara Berta terus mendekat. Hana berhasil mengeluarkan tumor namun Berta tak menghilang. Berta malah menangkap Hana kemudian menggigit tangan Hana lalu semua itu menghilang. Waktu berlalu Hana tersadar dan Josie sudah berada di dalam. Josie berhasil menyelamatkan Hana yang memang memotong perutnya sendiri. Kemudian setelah selesai dipelajari, mayat Berta dan yang lainnya dikremasi. Hana pikir kalau semuanya sudah berakhir dan hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian Hana menemui Alanya membawa banyak makanan yang ia acak-acak saat terakhir ada di sini. Setelah apa yang terjadi, Hana pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun pada Alanya dan itulah yang membuatnya marah. Hana meminta maaf dan Alanya memaafkannya. Mereka berhubungan badan dan Hana pikir kalau masa depannya akan bahagia. Namun ternyata hidupnya tak sesederhana itu. Ternyata Hana membunuh Alanya dan mengeluarkan jeroannya. Tak hanya itu, Hana juga memakan daging Alanya. Ternyata Hana tak pernah menyukai Alanya dan malah ingin menjadi Alanya dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Temanya menarik karena Hana dihantui karena memakan manusia untuk dijadikan obat diet. Alasan dihantuinya masuk akal, tujuan menghantuinya yang kurang jelas. Gambarnya juga terlalu gelap menurut Mimin, jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah logika. Tentunya konsep minum pil dan langsung kurus memang tidak masuk akal. Namun karena dasarnya mistis jadinya nggak perlu dipertanyakan. Cuma masalahnya kenapa dari awal ke pertengahan menarik namun dari tengah sampai akhir malah jadi gak make sense. Kenapa Hana masih dihantui walau sudah berhenti meminum pil namun Melissa tidak. Objektif Berta juga gak jelas. Apalagi teori Hana ingin melepaskan diri dari Berta dengan mengoperasi diri sendiri makin gak masuk akal. Menurut Mimin awalnya doang yang bagus tapi penyelesaiannya gak make sense, jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini ada di akhir film banget. Hana sudah mencoba banyak hal agar bisa terbebas dari Berta. Ia bahkan nekat melakukan operasi di tubuhnya sendiri walau gagal. Tiba-tiba aja Alanya dibunuh dan dimakan yang menurut Mimin terlalu ekstrim. Namun karena gak ada penjelasannya ini cuma jadi twist yang murahan. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini sad ending karena Hana berubah menjadi monster. Menurut Mimin penyelesaian film ini gak jelas banget. Cara Hana terbebas dari Berta jelas gagal.
Cuma kenapa Hana bisa kepikiran operasi diri sendiri menurut Mimin ini yang paling aneh. Ending penyelesaiannya jelek banget, jadi untuk ending Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur awalnya Mimin tertarik sama film ini setidaknya sampai pertengahan. Banyak scene yang repetitif jadinya pace-nya lambat. Twist dan endingnya juga cenderung jelek. Awalnya bagus tapi diakhiri dengan bencana. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 6/10. Jadi overall rating Sesrin tahun 2026 adalah 6. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.